Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisa dan perancangan sistem informasi undangan pernikahan online. Baik, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya atas nama Arnoldus Pius Purnomo RG dengan NIM 19200-438. Saya Aloysius Erik dengan NIM 19200-185. Saya Dwi Ratna dengan NIM 19200-461. Saya Rerenarin Sofian dengan NIM 19200-426. Saya dengan Anjani Dwi Suraya dengan NIM 19200-4. Saya akan mempresentasikan bab 1. Yang pertama ada latar belakang masalah. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa kami berinisiatif untuk membuat sebuah web undangan berbasis online. Ambil contoh, ketika pemilik acara menyebarkan undangan berbasis offline dengan mengantarkan undangan tersebut ke rumah masing-masing penerima undangan. Tanpa disadari harus ada banyak waktu yang diluangkan. Butuh biaya lagi untuk menyebarkan undangan, ditambah apabila ada kendala pada saat perjalanan dalam menyebarkan undangan. Identifikasi permasalahannya, menurut pengalaman kami sendiri, banyak sekali hambatan yang terdapat di saat penyebaran undangan untuk orang-orang yang akan menerimanya. Permasalahan atau hambatan yang seringkali dijumpai adalah waktu yang tidak cukup untuk menyebarkan undangan agar sesuai dengan target. Maka dari itu, kami berencana membangun sebuah sistem informasi undangan berbasis web dengan tujuan utamanya adalah menghemat atau mempersingkat waktu penyebaran undangan. Perumusan masalahnya adalah bagaimana perancang tampilan web undangan nikah online yang menarik dan user friendly. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama maksud memberikan kemudahan proses penyebar undangan. Yang kedua, untuk melakukan persaingan dengan undangan offline karena telah melakukan undangan secara online. Yang ketiga, mendapatkan banyak konsumen karena lebih mudah dan efisien. Tujuannya untuk memenuhi syarat kelulusan program Strata 1 S1, program studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Bina Sarana Informatika Marguna Depok. Selanjutnya ada metode penelitian, teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Yang pertama, ada observasi, ada wawancara, ada studi pustaka. Next. Metode penelitian, model pengembangan sistem, ada desain. Pada desain rancangan diagram UML, adapun jenis diagram yang kami buat. Ada use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Desain proses perancangan layout website melalui bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selanjutnya, code generation. Dalam tahap ini menggunakan pemrograman terstruktur dengan media VS Code sebagai media tool objek untuk bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya ada testing. Sebelum finishing, dilakukan testing implementasi terhadap sistem yang dirancang melalui localhost web server. Dalam konteks di sini menggunakan web server Exam. Selanjutnya ada ruang lingkup. Melihat luasnya ruang lingkup yang ada maka penulisan dan skripsi ini yaitu dari penyewaan website atau nota penyewaan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya di sini untuk menjelaskan bab 2 landasan teori. Next, tinjauan pustaka. Di sini penulis mengambil contoh penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari menjembatani kemungkinan interaksi. Kami memiliki komputer dan koneksi internet, tetapi hari ini sulit untuk berinteraksi tanpa internet, tetapi kami juga membutuhkan browser untuk terhubung ke halaman rumah kami. Konsep dasar sistem informasi. Sistem. Pengertian sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batasan, mekanisme pengendalian, dan lingkungan. Konsep dasar sistem informasi. Selanjutnya ada informasi. Dikutip dari menurut Profesor Prajudi mengatakan bahwa pengertian sistem yaitu suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.
Next. Lalu ada sistem informasi. Sistem informasi menurut John F. Nash adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Lalu ada Unified Modeling Language atau UML. UML sendiri adalah bahasa visual untuk pemodelan dan sistem komunikasi menggunakan diagram dan teks pendukung. Jenis grafiknya adalah ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Lalu ada entity relationship diagram atau ERD. ERD sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi biasanya oleh sistem analisis dalam tahap analisis 8 persyaratan proyek pengembangan sistem informasi. Komponen-komponen ERD sendiri ada entitas, relasi, atribut, kardinalitas, dan modalitas. Next. Lalu ada website. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan seluruh file saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Lalu ada PHP. PHP merupakan secara umum dikenal dengan sebagai bahasa pemrograman script-script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server web. Dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML. Dikenal juga sebagai bahasa pemrograman server-side. Next. Lalu ada MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS open source berbasis SQL yang bekerja dengan model client server. MySQL sebenarnya berasal dari SQL atau Structured Query Language yang telah lama menjadi salah satu konsep terpenting dalam database. Next. Lalu ada Exam. Exam adalah perangkat lunak open source berbasis server web yang mencangkup berbagai program. Lalu masuk ke penelitian terkait. Website undangan online dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyimpanan informasi sehingga dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu, website undangan online dibuat agar dapat memudahkan pelanggan baik dalam maupun luar kota untuk memesan undangan sesuai kebutuhan dengan mudah dan cepat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan bab 3 tentang analisa sistem berjalan. Next. Tinjauan institusi atau perusahaan. Di zaman sekarang di mana teknologi sudah semakin canggih dan orang-orang wajib memiliki smartphone untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kami membuat sebuah web sistem informasi berbasis online di mana web tersebut digunakan untuk menyebarkan undangan secara online. Sejarah institusi atau perusahaan. Undangan nikah berbasis online didirikan pada bulan Oktober 2022. Undangan nikah online merupakan website untuk menyebarkan undangan nikah secara online. Lokasinya terletak di Jalan Persatuan Nomor 7 RT/RW 0407. Website undangan nikah online baru saja dirintis dan pemilik sangat mengharapkan agar kedepannya website ini dapat berguna bagi banyak orang. Selanjutnya, struktur organisasi dan fungsi. Di sini ada ketua tim, keuangan dan administrasi, tim pemasaran, tim IT, tim desain. Struktur organisasi adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan kolektif dengan cara menjalankan masing-masing status dan peran yang sudah ditentukan. Next. Proses bisnis sistem. Dari customer mengisi form data diri, dilanjutkan jika tertarik customer bisa memesan, customer melihat tampilan website, customer membuka website, lalu admin menghubungi customer untuk mengkonfirmasi website yang selesai dibuat, lalu tim desain memberikan hasil desain ke tim IT, lalu admin menghubungi tim desain, customer mengkonfirmasi pembayaran ke admin, dan terakhir website sudah bisa digunakan oleh customer. Spesifikasi dokumen sistem berjalan. Dokumen masukan merupakan dokumen yang dipakai sebagai sumber dalam sistem, sedangkan dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan oleh sistem.
Di sini ada contoh dokumen masukan. Bentuk dari dokumen masukan sebagai berikut. Nama dokumen, nota pemesanan, fungsi sebagai bukti transaksi pemesanan, sumber dari konsumen, tujuannya adalah bagian keuangan dan administrasi, medianya adalah kertas, frekuensi setiap transaksi pemesanan, jumlah satu rangkap, format lampiran A1. Selanjutnya ada bentuk dari dokumen keluaran sebagai berikut, nama dokumen laporan pemesanan, fungsinya sebagai bukti transaksi pemesanan, sumber bagian keuangan dan administrasi, tujuannya ke ketua tim, medianya kertas, frekuensi setiap bulan, formatnya lampiran A2. Sejarah dari website undangan online dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyimpanan informasi sehingga dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu. Oleh sebab itu, website undangan online dibuat agar dapat memudahkan pelanggan baik dalam maupun luar kota untuk memesan undangan sesuai kebutuhan dengan mudah dan cepat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk bab yang keempatnya. Next. Untuk use case diagramnya ini menggambarkan analisa dan perancangan sistem informasi pada website undangan pernikahan online. Untuk use case diagram adminnya ini, admin mengelola resepsi, lalu pesan, tamu undangan, transaksi, sosial media, mengelola galeri, wedding ceremonies, mengelola cerita kita, dan sambutan. Untuk usernya itu melihat tampilan web, lalu menginput untuk pengantin, menghubungi admin, dan melakukan transaksi pemesanan web. Next. Selanjutnya untuk bagian activity diagramnya ini, adminnya itu, langkah yang pertama itu admin memasukkan username dan password, lalu websitenya ini memvalidasikan kalau username atau passwordnya itu salah, maka halaman akan otomatis ke refresh. Kalau benar, halaman website akan menampilkan admin. Selanjutnya untuk activity diagram pemesanan web, user ini mengklik pada halaman pembayaran, kemudian websitenya menampilkan halaman pembayaran, lalu si usernya ini ngisi nama, email, dan nomor telepon. Jika sudah, langkah selanjutnya melakukan konfirmasi pembayaran pada website, menginput konfirmasi pembayaran berhasil, silakan hubungi admin. Kemudian pada halaman usernya ini mengklik hubungi admin, dan pada bagian websitenya itu menampilkan API WhatsApp, kemudian dilanjutkan ke WhatsApp admin. Next. Lalu yang terakhir itu pada bagian konfirmasinya, user mengirim data lengkap dan mengirimkan bukti transfer pada pemesanan web. Kemudian admin WhatsApp-nya ini memvalidasikan data lalu melakukan pemrosesan data dan data itu tersimpan. Next. Selanjutnya untuk alur dari IRD-nya, pada entitas pemesanan ada alamat pengirim, nama, nomor HP, dan email. Kemudian pelanggan ini mempunyai relasi melakukan pemesanan. Di dalam entitas pemesanan ini ada ID pesan, ID barang, ID pemesanan, nama barang, nama, jumlah, alamat, total, dan tanggal pesan. Kemudian si pemesan ini mempunyai relasi memiliki dengan barang. Di dalam entitas barang itu ada ID barang, des barang, nama barang, jumlah barang, kategori, lalu ada gambar barang dan harga barang. Dan yang terakhir itu mempunyai relasi melakukan dengan pembayaran di dalamnya scan QR, lalu ada nama, email, nomor telepon, konfirmasi, dan hubungi admin. Next. Untuk spesifikasi filenya itu database usernya, ID usernya itu sebagai key. Next. Lalu untuk database tamu undangannya itu ID tamu sebagai Mariki dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arnold.
Selanjutnya saya akan melakukan demo program. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai software arsitektur. Yang pertama ada komponen diagram. Di sini ada web server. Web server ini di dalamnya terhubung dengan user interface. Lalu user interface mengalihkan ke business processing. Lalu dalam business processing ada security. Security itu di bagian webnya untuk memvalidasi data. Dan di sebelahnya ada tampilan MySQL yang dalamnya berisi data. Yang kedua ada deployment diagram. Di sini kita menggunakan Windows 10, menggunakan browsernya yaitu Google Chrome. Di dalamnya ada web server. Di dalam web server itu sendiri ada komponen user interface, business processing, dan security. Selanjutnya ada database server. Di sini untuk web undangan pernikahan online, database servernya sendiri menggunakan MySQL dan SAMPP. Baik, selanjutnya untuk demo project. Baik, ini untuk demo projectnya. Di sini tampilan untuk user interface-nya. Yang pertama ada beranda. Ketika user mengklik beranda, maka akan muncul tampilan berandanya ini. Yang kedua, ketika user melakukan klik pada sambutan, maka akan muncul tampilan sambutan. Yang berikutnya, ketika user mengklik cerita kita, maka akan muncul tampilan cerita kita. Selanjutnya, ketika user melakukan klik pada halaman galeri, maka akan muncul tampilan galeri prewedding. Berikutnya ada tamu undangan. Apabila user melakukan klik, maka akan muncul list tamu undangan, list daftar tamu. Lalu user dapat mengisi untuk pesan untuk pengantinnya dengan validasi datanya, nama, pesan, lalu klik kirim. Selanjutnya ada tentang aplikasi. Apabila user melakukan klik tentang aplikasi, maka akan muncul bagian halaman mengenai tentang aplikasinya. Selanjutnya, ketika user melakukan klik pada menu pembayaran, maka di sini akan muncul tampilan pembayaran. User dapat mengisi data untuk melakukan transaksi pemesanan web dengan nama, email, nomor telepon. Lalu user melakukan konfirmasi pembayaran. Kita ambil contoh. Nama saya Arnold. Email saya arnold@gmail.com. Nomor telepon saya 089967887788. Saya melakukan konfirmasi pembayaran. Maka web akan menampilkan konfirmasi pembayaran berhasil, silakan hubungi admin. Ketika user melakukan klik hubungi admin yang ada pada bagian sini, maka akan langsung terhubung pada API WhatsApp admin dengan nomor yang sudah tertera. Lalu ketika user ingin melanjutkan chat, user dapat mengklik ini, lanjut ke chat. Apabila user ingin membatalkan pesanan, user dapat langsung klik tombol X cancel pada tab Google Chrome. Oke, selanjutnya pada bagian ini ada masuk. Ini untuk bagian login admin. Email saya admin@gmail.com. Passwordnya saya kasih admin. Lalu ketika saya melakukan klik pada login now, maka akan muncul tampilan halaman admin. Kurang lebih seperti ini tampilannya untuk kelola resepsi. Lalu kelola sambutan, ada kelola cerita kita, lalu ada kelola wedding ceremonies, kemudian ada kelola galeri, lalu ada kelola sosial media. Ini untuk penambahan link pada sosial medianya. Kemudian ada kelola transaksi, ini untuk transaksi pemesanan webnya. Dan ada kelola tamu undangan. Sini admin bisa menambah tamu undangan dengan nama, dengan format nama, nomor telepon, alamat, lalu klik tambah.
Ini misalnya nama tamu undangannya Chandra, nomor HP-nya ini, lalu alamatnya Lenteng Agung, klik tambah. Maka kemudian nama Chandra akan muncul pada bagian halaman kedua. Chandra, nomor HP dan alamat. Ini ada pesan untukmu. Di sini admin dapat mengelola pesan untukmu. Di sini ada list pesan masuknya. Jani semoga langgeng, Angga semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan seterusnya. Selanjutnya ada kelola pesan. Ini untuk buat pesan. Ini untuk pengiriman link lewat WhatsApp. Ini untuk menunggu antrian pengiriman webnya. Ini untuk ketika sudah dikirim maka akan muncul di bagian sini. Baik, sekian untuk demo webnya. Selanjutnya saya akan kembali kepada PowerPoint. Saya akan menjelaskan bab 5, yaitu di sini ada bagian kesimpulan dan sarannya. Baik, untuk kesimpulan dan saran yang pertama ada kesimpulan uji coba dan analisis perancangan undangan online berbasis web dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain dengan adanya sistem informasi undangan pernikahan berbasis online, pembuatan undangan pernikahan menjadi jauh lebih murah. Yang terakhir, dengan adanya sistem informasi undangan pernikahan online berbasis online dapat membagikan informasi undangan pernikahan lewat email dan media sosial. Selanjutnya untuk sarannya, adapun saran untuk menjadikan sistem informasi undangan pernikahan yang diberikan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pengembangan sistem informasi undangan pernikahan berbasis online ini diharapkan perusahaan dapat mempekerjakan web designer untuk menambah template yang ada agar web terlihat lebih menarik. Yang berikutnya, perlu ditambah beberapa fitur-fitur yang lebih baik lagi untuk membantu konsumen yang ingin melakukan resepsi pernikahan. Baik, sekian untuk hasil presentasi kelompok kami, kelompok 5, kelas 19 5A01 Universitas Bina Sarana Informatika. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.